teman-teman sekalian dangkal. Dia hanya berfokus kepada bagaimana caranya saya sukses. Itu dangkal. Apa teman-teman sekalian? Dangkal. Itu pikiran saya waktu itu ketika di bangku kuliah. Semester 4 Yunda baru hijrah. Sebelum hijrah, pikiran Yunda itu cuma satu. Gimana caranya saya bisa sukses, saya jadi orang kaya, bisa bahagiakan orang tua, belikan rumah mereka pergi haji dan umroh dan lain sebagainya. Bagaimana caranya saya jadi orang sukses. Tapi ternyata sebelum Yunda masuk Darut Tauhid itu disebutkan, ternyata itu adalah pemikiran yang dangkal. Apa teman-teman sekalian? Pemikiran yang dangkal. Kenapa? Fokus kita hanya kepada dunia. Apa teman-teman sekalian? Ya, kan makanya ada lagunya itu. Dunia ini panggung sandiwara. Karena memang di dunia ini bukan tempat tinggal. Kalau Ko Dedis itu selalu cerita ke Yunda gini, ngapain sih kita sampai pusing-pusing mikirin banget gimana cara jadi begini, begitu. Kayak lagu Doraemon kan, aku ingin begini, ingin itu ingin banyak, semua dapat dikabulkan dengan minta ke Allah. Itu dia. Tepuk tangannya boleh untuk kita semua. Jadi bukan kantong ajaib, kantong siapa? Kantong Bapak Rektor. Kantongnya siapa? Kantongnya Bunda Selfie. Gak bisa. Mintanya ke Allah. Semua yang kita inginkan minta kepada Allah. Makanya itulah tadi pola yang pertama di Darut Tauhid itu disebutkan bukan mikir, tapi zikir dulu. Artinya apa teman-teman sekalian? Pola ibadah yang harus kita perbaiki itu yang pertama. Jadi belum pernah Yunda ketemu orang yang sangat sukses di atas rata-rata. Itu banyak loh orang muslimah sukses di atas rata-rata. Punya perumahan orchid residence, sudah tahu orangnya. Itu punya perumahan orchid residence, nol modalnya. Karena siapa itu? Karena pola zikir, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nggak dalilnya di dalam Quran Teh Yunda? Ada. Coba buka Qurannya. Siapa di sini yang sudah download Quran di dalam handphonenya? Coba angkat tangannya. Baik. Coba buka Quran surat Muhammad ayat 7. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Barang siapa yang nolong agama Allah. Bagaimana bentuk nolong agama Allah itu? Jadi muslim yang baik, jadi muslim yang taat, jadi contoh untuk teman-temannya, jadi contoh untuk keluarganya. Itu bentuk kita nolong agama Allah. Agar apa? Agar ketika orang yang beragama lain melihat kita, indahnya Islam itu, ternyata orang Islam itu rahmat ya, ternyata orang Islam itu baik banget ya Teh Yunda. Nah, itulah bentuk kita menolong agama Allah. Dan kalau kita sudah nolong agama Allah, maka Allah penuhi janjinya. Wa yutsabbit aqdamakum. Maka aku akan tolong dia. Teman-teman sekalian, kalau Allah sudah menolong, teman-teman mau apa? Berapa keinginan teman-teman? Coba, pengen apa? Kaya pengen? Punya istri cantik pengen? Kayak artis Korea? Enggak, kayak artis India berarti? Enggak juga, jadi apa dong? Kayak siapa? Oh ampun. Apapun yang menjadi keinginan teman-teman. Teman-teman punya keinginan banyak nggak? Allah punya keinginan banyak nggak? Satu doang. Berapa? Teman-teman punya keinginan berapa? Banyak. Allah punya keinginan berapa? Satu doang. Apa kata Allah? Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillah mukhlishan lahuddin. Satu saja keinginan Allah. Kita artikan, sesungguhnya aku telah menurunkan satu kitab. Kepada siapa? Rasulullah.
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita udah ada kitabnya, dibaca. Jangan ditaruh di rumah, dibiarkan berdebu. Karena itu adalah titipan dari Allah untuk dijadikan petunjuk dalam kehidupan kita. Pegangan kita kalau lagi gempa, kita nggak punya pegangan, gimana keadaan kita? Jatuh. Ya. Dalam hidup ini kalau orang nggak punya pegangan, jatuh, hancur. Ujung-ujungnya banyak pemuda yang memilih untuk bunuh diri. Kemarin Yuda sama Koko naik Grab, terus ada tukang Grabnya cerita ada mahasiswa ya bunuh diri di mall apa saya? Mall apa sih? Kartini atau mall apa ya yang sampai sepi ya? Cuman gara-gara diputusin pacarnya. Sentral ya. Cuman gara-gara diputusin pacarnya, seorang pemuda memilih untuk mengakhiri hidupnya, akhirnya terjun dari lantai berapa, menemui aspal menjadi ayam penyet. Mati. Cuman gara-gara apa? Putus cinta, ya ampun. Hello, kan gitu. Kamu punya orang tua, kamu punya Allah tempat kamu meminta. Kamu punya saudara-saudara yang siap mendoakanmu, tapi kamu memilih mengakhiri hidup. Kenapa? Karena pola zikir tadi tidak dia lakukan. Akhirnya stres, batinnya tersiksa cuman gara-gara diputusi pacar. Ini yang akhwat hati-hati ya, jangan sampai galau soal cinta, akhirnya galau berhari-hari. Coba lihat orang tua kita. Ada yang orang tuanya nyuci gosok supaya bisa menyekolahkan anaknya. Ada yang orang tuanya jadi kuli bangunan cuma demi anaknya bisa sekolah tinggi, layak, tidak seperti dia. Cuma pandang mereka. Jangan fokuslah kepada masalah kita. Coba lihat, hadirkan kepedulian sedikit saja pada orang lain, pada orang tua kita. Ya. Kalau mau bunuh diri mikirnya apa? Ya Allah, orang tuaku setiap hari bangun pagi, pulang petang, kerja demi aku demi doi. Kan kurang ajar ya. Kurang ajar. Yang ngasih makan kamu gak dia kok. Yang ngasih makan kamu siapa? Allah. Wasilahnya lewat orang tua. Itu yang harus kamu muliakan yaumul akhirah. Doi nanti ada masanya. Dalam hidup ini semua ada step by step. Kamu harus tahu siapa yang harus kamu muliakan saat ini. Allah, Rasulnya, para ulama, guru-guru kita, dosen-dosen kita, rektor kita, kemudian orang tua kita, sahabat-sahabat kita. Doi nanti ketika ijab qabul, kemudian ada kalimat sah, baru kamu hormati, baru kamu boleh muliakan dia semulia-mulianya, karena dia termasuk menjadi suami istri. Tapi saat ini kan belum. Apa udah ada yang nikah di sini? Tapi wajah-wajahnya kok kayak udah nikah ya, stres gitu. Kayak mikirin, aduh popok anak gimana ya, gitu. Kayak stres gitu ya. Maka sahabat sekalian, tadi kita lanjutkan, kalau kita menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Allah cuma minta satu. Apa permintaan Allah? Fa'budillah. Apa artinya? Ada yang tahu? Fa'budillah. Sembahlah aku. Permintaan Allah sederhana enggak? Sederhana. Teman-teman mintanya banyak. Minta kaya, cantik, punya suami ganteng kayak Kodenis, kaya juga gitu kan. Banyak permintaannya. Allah mintanya satu aja. Fa'budillah, sembahlah aku. Kalau engkau punya permintaan, minta ke aku, kata Allah. Kalau engkau punya sesuatu masalah, minta tolong sama aku, kata Allah. Allah mintanya satu aja. Fa'budillah mukhlishan lahuddin, kata Allah. Mintalah kepadaku, beribadahlah kepadaku, sembahlah aku dengan mukhlis. Ada yang tahu artinya mukhlis? Yuk, yang bisa jawab nanti boleh foto di luar sama kita di depan. Yuk, dari sini nanti kalau yang akhwat. Ada yang tahu? Ya, abang? Apa artinya mukhlis, bang? Masya Allah, tepuk tangannya boleh? Masya Allah. Ternyata di Universitas Unila ini ada laki-laki yang soleh. Masya Allah. Ada door prize-nya bunda. Masya Allah. Ternyata ada laki-laki soleh loh, berbaju merah.
Yang ahwat tenang ya. Masya Allah. Boleh maju ke depan, kita berfoto dengan Kak Denis ya sama Koko Bunda ya. Masya Allah. Ini sayang. Masya Allah. Boleh abang kita berfoto bersama. Yang lain jangan iri ya. Ya Masya Allah. Boleh abang sebelah sini. Namanya siapa? Fatih. Masya Allah. Ustadz Fatih. Fatih Karim. Ustadz, syukran ya Ustadz. Oh iya. Alhamdulillah, syukran Abang Fatih atas jawabannya. Mukhlis itu artinya orang yang ikhlas. Jadi Allah minta satu aja, sembahlah aku dengan ikhlas. Itulah zikir. Zikir itu artinya apa? Ketika kalian dalam keadaan rumit, menjadi seorang pemuda, apalagi mahasiswa, tuntutan keluarga, ya kan? Apalagi kalau kakak kita adalah lulusan terbaik, cum laude, aduh itu mah beban bagi adiknya ya. Kakak kamu tuh cum laude, Universitas Unila, jurusan hukum dan lain sebagainya. Kamu main game tiap hari, aduh itu mah beban bagi seorang adik ya kan? Siapa di sini yang anak kedua? Apalagi kalau kakaknya pintar tuh beban mental luar biasa, ya kan? Kita punya tuntutan keluarga, kita punya tuntutan kampus, tugas banyak tak? Kita punya tuntutan ekonomi dan lain sebagainya. Tidak jarang Yunda temui seorang mahasiswa dia mencari pekerjaan setelah beres jam kuliah. Karena apa? Sebagai bentuk dia mau meringankan beban orang tuanya. Banyak tidak tugas kita? Banyak. Bagaimana cara kita menenangkan hati dengan begitu banyaknya tugas-tugas dari Allah, dari kampus, dari keluarga? Maka syaratnya Quran surat 13. Surat apa? Ada yang tahu? Coba sebutkan ini surat apa, ayat berapa? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Surat apa, ayat berapa? Ada yang tahu? Jangan googling ya, biar kelihatan ini mana yang sering buka Qurannya, mana yang menjadikan Quran sebagai sahabatnya. Ada yang tahu? Masya Allah, Teteh, boleh dari sini bisa ini Bunda nih, dari sebelah sini Teteh, bisa nggak? Ada jalan nggak? Boleh mikrofonnya aja. Oh bisa, alhamdulillah, baik. Masya Allah, tepuk tangannya boleh untuk sahabat kita. Alhamdulillah. Teteh boleh sebelah sini kakak. Namanya siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tepuk tangannya. Bu Guru, calon guru ya, Masya Allah. Silakan kakak jawabannya. 13 surat apa? Ar-Ra'd. Masya Allah, tepuk tangannya boleh. Masya Allah, barakallah. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Masya Allah. Ya. Bunda boleh ini ya. Bunda boleh. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukran kakak, barakallah, semoga bermanfaat dan Qurannya menjadi sahabat sampai akhir hayat insyaallah. Baik, Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kita tuh jadi seorang hamba harus terus banyak mengingat pencipta. Kalau enggak kita pusing, betul enggak teman-teman? Obat bagi jiwa yang pusing itu adalah sholat. Apa? Sholat. Karena dikatakan paling banyak di mana Teh Yuda seorang hamba berzikir kepada Allah, full lengkap ada pada sholat. Kenapa? Ketika kita sholat itu full zikir, full mengingat Allah. Bukan ketika
ketika sholat full ngingat, aduh jemuran udah diangkat belum ya? Nasi udah dimasak belum ya? Aduh tugas udah diberesin belum ya? Nah, maka perbaikilah sholat kita. Bahkan ada yang bertanya seperti ini ke Yuda dan juga Koko. Kak Yuda, saya pengen hijrah. Saya bingung banget mau mulai dari mana hijrah saya. Jawaban para ulama sepakat hanya satu. Perbaiki sholatmu, maka Allah perbaiki hidupmu. Apa teman-teman sekalian? Perbaiki sholatmu, maka Allah perbaiki hidupmu. Kalau pola di Darut Tauhid yang kami emban selama beberapa tahun, bagi laki-laki itu wajib sekali namanya TBM. Apa yang laki-laki? Mulai nggak semangat. Mau duit? Langsung nyolek temennya. Mau duit nggak? Yang laki-laki kayaknya harus dikasih duit biar semangat hidupnya ya. TBM apa abang-abang, ada yang tahu nggak? Yuk, TBM ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Sholat, T-nya apa? Tepat waktu, B-nya berjamaah, M-nya di masjid. Kalau laki-laki sholatnya wajib supaya jadi laki-laki yang soleh. Kalau laki-laki sholat wajibnya di rumah berarti soleho. Soleha guys, ya kan? Hati nih yang laki-laki nih, banyak banget kita temui. Bang, kok nggak sholat sih bang? Udah azan zuhur tuh. Udah sholat mah? Mama nggak ngelihat kamu keluar dari pintu mana? Ya nggak keluar mah, di kamar aja. Berarti laki-laki solehot, ya kan? Yang perempuan juga seperti itu. Ketika azan sudah berkumandang, itu bukan sembarang azan, para sahabat sekalian. Azan itu adalah panggilan Allah, panggilan Tuhan yang menciptakan kita. Dia yang menggenggam takdir kita. Pertanyaannya, segitu gak perlunya kita sama Allah. Dia sudah manggil, kita masih cuekin. Sering gak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, drakornya 2 episode lagi, sering gak? Atau misalnya, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, marilah dirikan sholat, marilah menuju kemenangan, kata Allah. Sholat dijanjikan kemenangan. Betapa baiknya Allah. Tapi apa kita bilang? Duh, ntar lagi lah, ini gamenya kayaknya sedikit lagi nih baru selesai, ya kan? Segitu gak butuhnya kita kepada Allah. Inilah pola yang harus kita perbaiki dulu sebelum kita mikir nih mau ikhtiar apa, nanti dulu. Pola zikirnya dulu yang kita perbaiki. Karena gini teman-teman, kita punya pertanyaan sederhana, boleh dijawab. Teman-teman pengen gak hidupnya dimuliakan Allah? Pengennya gak semangat? Gimana mau dimuliakan? Pengen gak hidup dimuliakan Allah? Pengen gitu. Pengen gak hidup dimanja oleh Allah? Lagi pengen motor, motornya kok Dennis mending keren, baru ngebatin doang di hati. Qadarullah, si papa bilang, nih pakai aja punya papa, masya Allah. Yang akhwat, gaunnya Bunda Selfie cakep banget ya. Qadarullah, tiba-tiba ada temen datang ke rumah, nih aku udah gak terlalu suka nih, kamu aja dah, masya Allah. Itulah hidup orang-orang yang dimuliakan, hidup orang-orang yang dimanja oleh Allah. Pengen gak? Pengen. Yunda ngelihat ini ada salah satu buku yang Yunda baca, punya dari Iko Santoso, salah satu 7 keajaiban rezeki, ya, 7 keajaiban rezeki. Salah satunya cara agar kita dimuliakan dan dimanja oleh Allah cuma satu aja, jauhi dosa. Apa? Susah nggak jauhi dosa? Susah. Semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Nabi Adam alaihi salam pun pernah melakukan kesalahan, walaupun hanya 1 dosanya. Apa dosanya Nabi Adam? Melanggar perintah Allah. 1 saja dosanya dikeluarkan dari surga. 1 dosanya tidak jadi dimuliakan dan dimanja lagi seperti kehidupan beliau di surga, diturunkan
ke muka bumi yang penuh dengan perjuangan. Lah kita, dosanya apa cuma satu, abang kakak sekalian? Berapa banyak dosa kita? Dosa zina, ada yang pernah tergelincir dalam zina, na'udzubillah. Dosa durhaka, betapa kita tidak hormat kepada kedua orang tua kita. Dosa su'ul adab, betapa kita tidak menghormati guru-guru kita. Bagaimana perilaku kita? Bahkan Yunda sangat mengerikan ini. Ada seorang siswa yang ketika gurunya cuma nyuruh sholat, nyuruh apa? Sholat, jangan merokok. Apa yang dia minta? Kebaikan. Sholat, jangan merokok. Siswa ini tidak terima, dilaporkanlah ini guru ke orang tuanya. Orang tuanya tidak terima anaknya diperlakukan demikian. Ini guru dianiaya sampai matanya mentah. Betapa banyak kesalahan kita di hadapan Allah. Wajar hari ini hidup kita penuh dengan perjuangan karena kita terlalu larut dalam dosa. Coba deh, Rasulullah Muhammad SAW pada saat Rasul kepengen banget arah kiblat itu diubah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, kepengen banget beliau itu, tapi nggak berani ngomong ke Allah segitu. Rasul sangat memuliakan Allah, sangat menghormati Tuhannya, nggak berani ngomong. Setiap sore datang ke bukit, ngelamun, menengadah ke langit, ngebatin aja, nggak ngomong, diem, ngebatin dalam hati. Ya Allah, saya nggak pengen umat muslim itu dibina karena arah kiblatnya sama kayak orang Yahudi. Nggak ngomong, tapi ngebatin demikian. Apa kata Allah? Allah perintahkan agar arah kiblat diubah menjadi ke Masjidil Haram. Ngebatin. Itulah yang disebut dengan hidupmu dimuliakan dan dimanja oleh Allah. Ngebatinmu saja Allah dengar. Ya. Ngebatinmu saja Allah dengar. Kalau Allah sudah mau, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Gak ada yang mustahil. Gak ada yang mustahil bagi Allah. Semua kecil. Pengen jadi konglomerat kecil kata Allah. Pengen jadi presiden kecil kata Allah. Kenapa? Teman-teman sering gak baca Bismillahirrahmanirrahim? Tahu gak kandungan luar biasa dari Bismillahirrahmanirrahim? Satu, orang yang selalu mengucapkan Bismillah dalam kehidupannya itu adalah orang yang bergantung kepada Allah, dan Allah senang kepada siapa yang bergantung ke Dia. Ya. Jadi mau apapun, Bismillah. Mau nanti sidang, Bismillah. Mau nanti nikah, Bismillah. Mau ngadepin orang yang jahat kasar, Bismillah. Lagi sulit, Bismillah ya Allah. Dengan menyebut namamu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kita punya banyak keinginan, kalau Allah sudah kasih, selesai. Ya kan? Ibarat gini, lagi ujian, soal ulangannya sulit banget. Tapi kalau ada yang ngebisikin, jawabannya A. Mudah nggak? Mudah nggak? Lagi ngikutin tes, aduh bingung, A, B, C, D, E, yang mana ya jawabannya, ribet lagi. Terus ada yang ngebisikin B. Gampang nggak? Hidup ini tinggal begitu. Itulah pola zikir yang tadi udah sampaikan. Jadi hamba yang bergantung sama Allah. Perbaiki ibadah kepada Allah. Allah yang mudahkan urusan teman-teman sekalian. Sholat karena Allah, bukan sholat supaya doi naksir kita. Ya kan? Apalagi sedekah karena Allah, bukan sedekah supaya hati doi berbolak-balik ke kita. Ya kan? Apapun lakukan mukhlisan lahuddin karena Allah. Itu yang pertama. Terus kita masuk sekarang, ketika ibadah sudah diperbaiki, selalu bergantung kepada Allah, mengandalkan Allah dalam kehidupan kita, dan yang paling penting menjauhi dosa. Baik, ini sudah diamalkan dulu. Mujahadah dalam 4 hal ini, baru masuk kepada selanjutnya, zikir, fikir. Mikir yang bagaimana yang baik. Ada yang bisa kasih jawaban? Yunda senang nanya sama mahasiswa, karena mahasiswa harus kritis, ya kan? Kalau mahasiswa, aduh mager teh Yunda, malas gerak,
aduh Tayuda malas mikir, itu bukan mahasiswa. Mahasiswa itu kritis. Ya, yuk. Mikir bagaimana yang baik. Mikir bagaimana yang baik. Main tebak-tebakan nih kita. Ada yang bisa jawab? Mikir bagaimana yang baik. Karena kebanyakan orang bisa mikir, tapi belum tentu mikir jadi zikir. Ya. Mikir yang bagaimana yang baik. Setiap apapun yang kita pikirkan itu selalu terkoneksi kepada Allah. Contoh, Yunda kepengen banget pergi umroh pada saat usia masih muda. Orang semua bisa mikir, gimana ya supaya umroh, aduh apa aku jadi agen travel, atau aku harus begini, begitu, mikir. Tapi tidak semua orang mikir yang terkoneksi kepada pemilik pikiran, yaitu kekuatan pikiran itu luar biasa, teman sekalian. Kekuatan pikiran itu luar biasa. Ada salah satu penelitian, ada seorang peneliti, dia meneliti air. Air itu kalau selalu diucapkan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang positif, itu dilihat di dalam laboratorium, itu air berubah menjadi kristal yang cantik dan indah berkilau. Kekuatan apa itu? Kekuatan kalimat yang positif. Kalimat positif itu menghasilkan sesuatu yang positif dalam hidup kita. Law of attraction, ya, hukum tarik menarik dalam kehidupan ini. Tayunda naon eta teh, ada dalilnya nggak? Ada. Dalam Al-Quran ada yang tahu nggak tentang hukum tarik menarik, law of attraction? Ada yang tahu? Yunda kasih bahasa Indonesianya, kalau ada yang tahu Arabnya boleh angkat tangannya. Kalau kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu. Kalau kamu berbuat buruk, maka keburukan pula yang akan datang kepadamu. Ada yang tahu? Boleh? Abang? Boleh? Boleh maju? Boleh tepuk tangannya untuk sahabat kita? Masya Allah. Ternyata banyak laki-lakinya yang ahli Quran ya di sini, Masya Allah. Boleh? Abang siapa namanya? Tepuk tangannya boleh untuk Abang Rian, Masya Allah. Barakallah Abang, barakallah. Masya Allah, semoga Al-Qurannya bermanfaat, menjadi sahabat, peneman dalam proses perjuangan kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada satu lagi untuk Abang Rian, Masya Allah. Alhamdulillah, dapat banyak hadiah, Masya Allah. Sudah, alhamdulillah. Syukran, jazakallah Abang Rian, Masya Allah. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, pasti kebaikan yang akan datang. Ibarat kamu akan menuai apa yang kamu tanam. Kalau kamu nanam pohon cabe, ya jangan bermimpi buahnya apel, betul nggak? Ya kalau kamu nanam cabe, nanti yang berbuah juga cabe, ya. Kalau kamu nanam pohon toge, jangan bermimpi itu jadi pohon melon, ya. Apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai. Apa yang kamu pikirkan hari ini, itu yang paling sering akan kamu ucapkan, betul? Kalau tiap hari yang kita pikirin cowok, pasti yang tiap hari kita obrolin sama teman kita tentang laki-laki, betul? Apa yang kamu pikirkan, itu yang akan paling sering kamu ucapkan. Apa yang kamu ucapkan, itu yang akan paling sering kamu lakukan, betul nggak? Ngegibah, ya. Ngegibah tentang laki-laki, iya ya, itu yang ganteng banget, soleh banget, itu yang akan kamu lakukan. Dan apa yang kamu lakukan setiap hari, itu akan menjadi habit, kebiasaan. Makanya orang yang udah terbiasa ngegibah, ngerumpi, itu susah. Sampai nanti ibu-ibu terus itu, ya. Dan apa yang saat ini menjadi habits kamu, itulah yang akan menjadi takdir kamu. Kita boleh ulang, apa yang kamu pikirkan, itu akan menjadi apa yang kamu ucapkan. Apa yang paling
sesuatu yang kamu lakukan. Apa yang kamu lakukan setiap hari itu akan menjadi habits, kebiasaan. Dan kebiasaanmu itu menentukan takdirmu. Kalau kebiasaan kita sehari-hari baca Quran, menolong orang tua, hormat, punya adab kepada guru, terus berikhtiar menjadi mahasiswa terbaik, maka takdirmu juga udah kelihatan. Ibarat kalau misalnya kita bahas tentang hukum jodoh, Quran surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Sesungguhnya termasuk tanda-tanda kebesaran Allah, Dia menciptakan pasangan dari jenismu sendiri. Ini menarik. Jadi kalau pasangan aja adalah cerminan diri, maka diri kita di masa mendatang itu adalah cermin diri kita saat ini. Menarik. Itulah menariknya Al-Quran. Semakin kita dekat dengan Al-Quran, kita tahu bagaimana cara dunia ini bekerja, teman-teman sekalian. Masya Allah. Jadi tadi setelah zikir pola ibadah diperbaiki, mikir yang baik adalah setiap mikir terkoneksi kepada Allah. Ya Allah, saya pengen haji dan umrah. Ya Allah, Engkau yang pemilik Baitullah, maka undang saya ya Allah. Sambil ikhtiar. Setelah mikir terkoneksi ke Allah, ikhtiarnya harus ada. Minimal nabung 1.000 sehari, 5.000 sehari. Allah gak lihat nominal, tapi Allah lihat perjuangan. Allah gak lihat nominal, tapi Allah lihat perjuangan kita nabung, ikhtiar kita. Karena manusia ini sebagai penutup, manusia ini gak diminta oleh Allah untuk menentukan takdirnya, karena Allah yang sudah menentukan takdir. Tugas manusia cuma 3. Ada yang tahu? Ada yang tahu tugas manusia hanya 3. Selain wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ada 3 tugas manusia. Yang pertama, meluruskan niat. Hidup benar, jadi orang benar. Hidup baik, jadi orang baik yang selalu memberikan kebaikan. Luruskan niat, lakukan semuanya untuk mengejar ridho Allah saja, bukan ridho doi, ya kan? Luruskan niat. Yang kedua, sempurnakan ikhtiar. Manusia nggak diminta kok hasilnya nanti harus bagus, ya enggak. Allah cuma minta sempurnakan ikhtiarmu. Buat apa kita ikhtiar kalau hasil yang menentukan Allah? Itu kan pertanyaan kita. Buat apa kita ikhtiar kalau Allah sudah menentukan takdir? Pertanyaan Yunda sederhana. Kamu tahu nggak takdir akhirmu seperti apa? Maka kita ikhtiar, 1, untuk jadi amal solih, 2, untuk agar kita sampai pada takdir terbaik. Boleh diulangin? Untuk apa kita ikhtiar? 1, untuk jadi amal solih, 2, agar sampai pada takdir terbaik. Terakhir, setelah meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar, hasilnya fatawakkal 'ala Allah. Serahkan kepada Allah, karena hidup di dunia ini alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup ini adalah ujian. Yang lagi kaya, ujian. Bisa nggak dengan kekayaan dia tambah dekat sama Allah? Nanti jadi hakim yang benar. Jangan merasa sukses kalau udah jadi hakim. Baru sukses kalau kamu jadi hakim yang semakin dekat dan dicintai oleh Allah. Jadi dosen juga, jangan bangga jadi dosen. Jadi dosen harus dosen yang taat kepada Allah, maslahat kepada manusia. Karena kata Rasulullah Muhammad SAW sebagai penutup pesan dari kami, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kita adalah yang paling banyak manfaatnya. PR dari Yunda, karena Yunda dulu cita-cita jadi dosen. Nanti ini ditadaburi. Kalau yang ada guru coba belajar. Ini kandungannya luar biasa. Quran surat Ibrahim ayat 24 sampai 25. Kunci kesuksesan hidup kita. Barakallahu fiik teman-teman sekalian. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Karena waktu yang memisahkan kita lanjut sesi selanjutnya. Kalau ada pertanyaan yang mau teman-teman diskusikan, kami sangat persilahkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
belum ada? Oke, dipersilakan untuk bisaan oh iya tenang ya, sambil menunggu yang bertanya tadi diminta diinfokan di tim di depan. Alhamdulillah atas izin Allah, buku terbaru yang perjalanan mencari Allah sedang diterbitkan kembali. Maka silakan yang ingin mengambil ibrah pelajaran dari buku ini tafadhol ya, tentang kebesaran Allah dalam hidup hamba-Nya, mempertakdirkan semuanya menuju jalannya dari yang masa lalu seperti apapun itu, mau dulunya di Thailand, mau jadi ada judi atau di sekolah Nasrani atau apapun itu, maka silakan jika ingin mengambil kebaikan dari buku ini tafadhol ya. Silakan abangnya siapa tadi namanya? Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Aminatullah dari Fakultas Teknik Sosial dan Politik Universitas Lampung. Masya Allah. Ini saya ingin bertanya gitu kepada Pak Doni dan Teh Yuda mengenai tadi yang disampaikan oleh Teh Yuda mengenai niat. Dan di sini pertanyaan saya itu bagaimana mengatasi niat yang sudah mulai melenceng seperti Kemarin ada untuk berdakwah. hati-hati di tegur TikTok loh, karena di TikTok Shop juga ada. Jadi carinya di TikTok Shop aja ya. Di profilnya Koko itu ada keranjang kuning ya. Dan aku bahkan banyak yang demi dapat ada yang disir di situ, ada yang disir atau Disir tuh ditaksir. iya ditaksir. Oh di sini disingkat jadi sir doang. Dan itu menjadi masalah kebanyakan mahasiswa atau ya kami ikut organisasi gitu, terutama kami sebagai mahasiswa yang ikut organisasi gitu. Kebanyakan itu kan sebenarnya seperti itu sih, jadi lebih ke niatnya yang awalnya berdakwah kepada Allah gitu, atau berjalan di jalan Allah gitu. Namun saya kebanyakan waktu itu melenceng. Dan bagaimana cara mengatasinya atau tips dan triknya dari Pak Dedis dan Teh Yuda. Baik, bismillah. Terima kasih, semoga dimuliakan yang bertanya dan didekatkan dengan yang disir. Dihalalkan. Taknya hilang kemana ya tak? Disir dong, taksir. Maafin ya. Karena baik, bismillah, bicara niat itu memang kan harus dijaganya di 3 tempat, di awal, di tengah, dan setelah selesai. Ya, Masya Allah, makanya kitab-kitabnya Imam Nawawi, bab pertamanya di Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi, pasti tentang yang bab tentang niat itu dulu ya, karena memang amat sangat penting. Maka ada beberapa ikhtiar yang bisa kita lakukan. Jelas nomor 1, meminta tolong kepada Allah itu harus ya. Yang kedua, harus punya amalan rahasia ya. Latihan untuk supaya ngapain-ngapain itu semuanya itu hanya untuk Allah aja. Amalan yang orang lain gak ada yang tahu, hanya dia yang tahu. Kalau sudah terbiasa melakukan sesuatu yang orang lain tidak tahu, hanya Allah yang tahu, nanti lebih mudah insya Allah ya. Kalaupun akhirnya ketahuan kok amalannya, bahwa aku misalkan setiap hari sedekahnya 10.000, makanya gak ketahuannya harus 20.000, terus aja tambahin ya. Sama kalau ini mah jujur ijtima sendiri ya. Kalau pengen bicara tentang amalan, silakan coba diamalkan puasa Nabi Daud. Karena ini tuh gak ada habisnya sampai meninggal, disebutkan puasa setengah kehidupan. Kenapa emang kok efeknya memang tidak langsung? Karena puasa Nabi
Daud itu nanti akan ketemu dengan hari-hari di mana giliran waktunya puasa ada traktiran, giliran gak puasa gak ada yang traktir. Sehingga tapi nanti kalau diterusin kayak gitu jadinya biasa aja gitu. Ditraktir gak ditraktir, makan tempe bacem nyaris basi sama steak tenderloin setengah juta, lama-lama biasa aja. Sahur tidak sahur, dia tetap sahur bukan karena kuat supaya kuat puasa, tapi karena kata Nabi ada keberkahan dan kata Nabi itu disuruh dilakukan. Aku lakuin. Kadang-kadang ada orang, aduh aku gak sahur nih, gimana besok puasa? Enggak. Orang-orang yang sudah rutin puasa, sahur tuh cuma karena ngincer berkahnya dan kata Nabi udah gitu aja. Bukan jadi sesuatu yang jadi krusial sampai menentukan dia harus puasa atau tidak di hari itu. Ya. Jadi kan kita tahu ya, yang bikin kadang kita berat ada was-was syaitan dan itu beradanya di aliran darah. Kita tahu secara medis dengan akhirnya berpuasa itu melambatkan aliran darah secara medis. Tapi jadi menekan karena izin. Contoh, orang kelaparan nyaris mati, di hadapannya dua pilihan, wanita tanpa busana sama tukang nasi goreng lagi masak wangi-wanginya luar biasa. Ya, pasti nasi goreng. Ya, makan dulu. Karena kalau enggak ya udah lepas nggak bisa apa-apa. Ya, ketika akhirnya perut dibuat dalam kondisi lapar, maka nanti syahwatnya atau hawa nafsunya memang tertekan. Ada kata Syekh Abdullah Sakandari dalam kitab Al-Hikam, beliau menyebutkan 4 persamaan di antara wali-wali Allah yang pernah beliau temui. Salah satunya adalah mereka semua lebih sering lapar daripada kenyang. Kalaupun mereka makan kenyang, satu agar supaya kuat beribadah saja, dua mengharapkan keberkahan. Seperti Imam Syafi'i makan sampai banyak sekali itu di rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal karena beliau meyakini ini pasti didapatnya dengan cara yang paling jujur, dengan cara yang paling baik, maka pasti ada keberkahan rezekinya orang soleh ya. Maka itu istilah nanti lama-lama mandang dunia itu jadi kayak biasa aja, akhirnya nanti ngerasainnya ketika sudah terbiasa tidak kejar dunia, yang dikejarnya di Allah saja, lama-lama pujian makhluk, harapan dari makhluk, bonus-bonus urusan dunia, jadi ngerasanya gitu udah sekedar biasa aja. Jadi lebih Allah jaga insya Allah, biasa saja. Maka itu mungkin yang bisa sedikit disampaikan dari sekian banyak, mungkin ditambahkan oleh cukup ya. Silakan ya, tentuin rahasia. Tapi namanya rahasia berarti udah hanya Allah dan kita sendiri saja yang tahu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bisa menjawab pertanyaan? Yuk. Mohon maaf ke panitia, ini kita dapat informasi kalau waktu kita sudah habis karena kita harus melanjutkan ke acara selanjutnya. Kita ada kajian 2 titik lagi, mungkin bisa dilanjutkan nanti sesi tanya jawabnya ke sesi curhat di sosmed ya. Jadi bisa DM ke Denis ya, teteh-teteh, abang-abang bisa DM yang tadi mau bertanya tapi belum sempat dijawab, boleh DM ke Yunda ataupun Koko. Mohon maaf lahir batin karena kita harus melanjutkan ke titik selanjutnya. Mudah-mudahan bisa bertemu kembali. Mungkin bisa dilanjutkan sesi doa atau mungkin foto bersama sebelum kami beranjak lanjut ke lokasi selanjutnya. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya tuh udah diinin panitia. Baik, izin apa yang dari mata Allah kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak untuk mengajar ke sisi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.